Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama kami dalam pembahasan buku Sekolah Sabat, di mana judulnya mengenai peranan gereja dalam masyarakat. Ya, bagaimana kita bisa mengetahui misi dan pelayanan Yesus yang Yesus sudah berikan pada saat Dia berada di dunia ini. Biarlah kita menjadi Injil-injil hidup bagi sesama kita, ya, bagi masyarakat. Ya, bagaimana Yesus sudah memberikan contoh yang indah bagi masing-masing kita. Baiklah, itu kita praktekkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh sebab itu, pada saat ini kami mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua untuk berkumpul bersama-sama dan kita bisa mempelajari akan firman Tuhan pada saat ini. Ya, pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya sehingga kita bisa baca bersama-sama ayat yang akan kita sampaikan. Kita akan masuk ke dalam judul Yesus dalam menjangkau masyarakat. Yesus dalam menjangkau masyarakat. Ayatnya terdapat di dalam Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Tuhan serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Robert Louis Stevenson yang dikenal karena kisah petualangannya Treasure Island dulunya adalah seorang anak yang sakit-sakitan yang tidak bisa pergi ke sekolah secara teratur. Akhirnya orang tuanya mempekerjakan seorang guru untuk mengajarinya dan seorang pengasuh untuk membantu kebutuhan pribadinya. Suatu malam ketika pengasuhnya datang untuk memeriksa sebelum dia tidur, ia keluar dari tempat tidurnya dan kedua tangan dan hidungnya menempel di jendela. Pengasuhnya dengan tegas menyuruh dia kembali ke tempat tidur sebelum dia menggigil. Robert berkata kepadanya, "Mendekatlah ke jendela dan lihatlah apa yang sedang aku lihat." Sang pengasuh mendekat untuk melihat. Di bawah di jalan ada petugas lampu menyalakan lampu jalan. "Lihat," kata Robert, "seorang pria menyodok lubang dalam kegelapan." Kita telah melihat sedikit apa yang perjanjian lama katakan tentang membantu mereka yang membutuhkan. Kita sekarang akan melihat apa yang perjanjian baru katakan dan apa tempat yang lebih baik untuk memulai selain dengan Yesus. Dan salah satu pengajar Yesus yang terkenal adalah bahwa kita menjadi terang dunia di dalam Matius 5 ayat 14. Dengan demikian kita merefleksikan Yesus terang dunia sesungguhnya yang terdapat di dalam Yohanes 8 ayat 12. Pengajaran Yesus yang dia peragakan dalam pelayanan pribadinya di bumi memberikan petunjuk kuat mengenai bagaimana kita melalui dia dan menyodok lubang dalam kegelapan. Ya, jadi di sini diceritakan bagaimana seorang anak bernama Robert yang dia mengalami suatu penyakit dan dia tidak bisa pergi ke sekolah secara teratur. Ya, dan ibunya yang menyewa pengasuh untuk menjaganya. Ya. Pada saat malam, ya, Robert ini dia mengeluarkan kepalanya lewat jendelanya. Ya, pada saat dia mengeluarkan itu datanglah pengasuhnya dan pengasuhnya mengatakan dengan tegas supaya dia kembali ke tempat tidurnya untuk tidur. Tapi Robert memanggil akan pengasuhnya untuk datang sebentar ke jendela tersebut. Ya, bagaimana dia menunjukkan ada seorang petugas yang ingin menyalakan lampu di jalan. Ya, mungkin ya, di jalan itu adalah jalan yang sangat gelap, tetapi oleh karena pekerjaan daripada petugas ini untuk menyalakan lampu di jalan, akhirnya jalan itu menjadi terang. Ya, bagaimana suatu pelajaran yang indah yang bisa kita ambil. Ya, seorang anak yang sakit. Ya, tapi Yesus masih memberikan pengharapan kepadanya. Bagaimana anak ini, ya, dia, ya, memberikan suatu kata-kata pengharapan kepada pengasuhnya, ya, sehingga pengasuhnya ini juga merasakan akan apa yang dirasakan oleh Robert. Walaupun dia sakit, ya, tapi Yesus, ya, masih selalu ada, ya, buat Robert, ya, dimana Robert tetap bersemangat di dalam kehidupannya, ya, melalui pelajaran-pelajaran yang sederhana, ya, dia dapat pelajari itu, dia dapat merasakan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan. Bagaimana dikatakan Yesus adalah terang dunia, ya. Jika cahaya itu hanya sekecil titik, ya, tapi dia bisa menerangi akan seluruh dunia ini, ya. Itulah kasih Yesus yang tidak ada batasannya, ya. Di mana Yesus
yang memberikan itu kepada masing-masing kita juga yang berada di dunia ini, ya. Dikatakan di ayat kita yaitu Matius 4 ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ya, jadi tidak ada tempat yang Yesus tidak datangi, ya, karena dia berkeliling di seluruh Galilea sampai ke pelosok-pelosok Galilea itu dia datangi. Ya, bagaimana luar biasanya Yesus di dalam pelayanannya di dunia ini. Ya, tidak ada suatu tempat yang dia lewati. Ya, walaupun banyak tantangan yang dia hadapi, tetapi dia sampai di tempat itu. Ya, dia sampai dan dia menebarkan kasih di tempat di mana Yesus datangi itu. Dan juga pada saat Yesus masih umurnya masih muda, dia menggunakan kehidupannya untuk pekerjaan, pernyataan misi daripada Bapaknya. Saat dia berada di dunia ini, dia sangat terkenal, bukan karena dia mempunyai sesuatu harta yang besar sehingga orang dapat melihat hartanya dan dia disebut orang terkenal, tapi melalui perbuatan baiknya. Dimanapun dia berada, dia mendatangkan suatu berkat bagi orang yang mendekat kepadanya. Orang banyak sangat takjub dengan kehidupan daripada Yesus, dengan setiap perbuatan yang telah dia salurkan kepada orang lain. Dia tidak hidup untuk dirinya sendiri, tapi dia hidup untuk orang lain. Sangat luar biasa contoh daripada Yesus ini. Dia dikatakan bahwa dia memberikan pembebasan bagi orang yang menderita. Dia memberikan kabar baik kepada orang yang miskin, pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, kelepasan bagi orang-orang yang tertindas. Dan di tahun Yobel pemulihan, daftar menjelaskan bahwa baik pelayanan di bumi yang difokuskan pada pengajaran, menyembuhkan, pelayanan pengajaran, penyembuhan, pelayanan yang khususnya mereka butuhkan. Jadi Yesus mengetahui setiap kehidupan di dunia ini, kebutuhan yang utama dari setiap manusia, yaitu mereka ingin disembuhkan, bukan saja secara fisik tetapi secara rohani mereka. Yesus menyembuhkan mereka. Kalau kita melihat kisah demi kisah, pada saat Yesus menyembuhkan orang yang kusta, menyembuhkan orang yang buta dan lain sebagainya, kehidupan mereka diubahkan saat mereka bertemu dengan Yesus. Mereka pun dapat diubahkan. Bukan hanya penyakit fisik mereka yang disembuhkan, tapi penyakit yang secara rohani pun disembuhkan. Sehingga pada saat Yesus berjalan melalui daerah di mana orang-orang membutuhkan pertolongan itu, saat mereka disembuhkan, mereka pun mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Maukah kita hari ini merenungkan fungsi kita di hidup di dunia ini? Seringkali kita beranggapan bahwa saya harus memenuhi setiap kebutuhan saya dan selebihnya baru saya membagikannya kepada orang lain. Namun Yesus mengajari kita saat ini agar kita hidup bukan hanya untuk diri kita saja, tapi biarlah kita menjadi berkat bagi orang lain. Yesus mengungkapkan setiap rahasia-rahasia surga melalui perbuatannya. Dia datang untuk mencari yang hilang, bukan untuk orang yang beranggapan bahwa dia sudah sempurna, tapi dia mencari yang hilang, yang masih membutuhkan akan pertolongan. Mungkin di kehidupan kita menemukan orang-orang seperti itu. Kita menemukan orang-orang yang tidak seberuntung kita. Marilah kita mengulurkan tangan kasih kita kepada mereka. Walaupun kita tidak menggunakan kata-kata, tetapi tindakan kita akan memperkenalkan Yesus atau akan memperkenalkan siapa Tuhan yang kita sembah itu. Dan juga biarlah kita dapat memberikan kasih kita kepada sesama kita. Mungkin kita bertanya, ada pertanyaan timbul dalam kehidupan kita, siapa sih sesama kita? Mari kita melihat dalam lingkungan kehidupan kita. Setiap orang di dunia ini kita diikatkan dengan tali kasih Tuhan, dan kita ini adalah bersaudara. Mungkin kita tidak mengenal orang itu, tapi saat kita melangkah, mari kita mengingat bahwa kita semua ini adalah ciptaan Tuhan.
dari Adam sampai kita sekarang ini, kita adalah bersaudara. Ingat, agar kita dapat memantulkan akan kasih Kristus, karena melalui perbuatan-perbuatan kita, nama Tuhan dapat dimuliakan. Dan biarlah kita menggunakan kesempatan ini. Mungkin kesempatan ini kita tidak bisa mendapatkan kesempatan di lain waktu. Saat kita menemukan satu situasi dalam kehidupan kita, marilah kita melakukan itu dengan sepenuh hati kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Dan apa kita mempunyai kesempatan lagi untuk melakukan yang terbaik? Atau saatnya sekarang kita mengambil keputusan untuk melakukan yang terbaik. Dan bila mana saatnya tiba, kita dapat menikmati hasil dari apa yang telah kita tanam. Kalau saat ini kita masih membedah-bedahkan orang, masih menganggap bahwa dia bukan keluarga saya, dia bukanlah bagian dari kehidupan saya. Ingat, saat kita mulai memiliki sifat seperti itu, marilah kita doakan agar Yesus dapat memberikan kita hati yang baru, di mana hati yang mau dituntun untuk menjangkau orang lain, melalui perbuatan kita, melalui tutur kata kita, melalui pergaulan kita. Mari kita menanamkan karakter Yesus dalam kehidupan kita, sehingga saat kita dimanapun berada, kasih Kristus akan kita pantulkan dalam kehidupan kita. Tidak ada perbedaan karena kebangsaan, ras atau kasta yang diakui Tuhan. Dia adalah pencipta seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia adalah keluarga melalui penciptaan, dan semuanya adalah satu melalui penebusan. Kristus datang untuk menghancurkan setiap dinding pemisah di antara kita, membuka untuk semua setiap bilik dalam bait suci, sehingga setiap jiwa boleh memiliki jalan masuk dengan bebas kepada Tuhan. Kasih-Nya begitu luas, begitu dalam, begitu penuh, sehingga menembus kemana-mana. Itu sangat luar biasa. Mungkin saat ini kita masih membedah-bedahkan orang. Yesus sudah datang ke dunia memberikan contoh agar tidak ada tembok pemisah di antara kita, karena kita adalah satu melalui penciptaan, dan juga kita semua adalah satu melalui penebusan. Kita harus mengingat itu, bahwa melalui penciptaan kita diciptakan untuk dapat menyalurkan berkat Tuhan bagi sama kita. Melalui penebusan kita dipersatukan lagi untuk menjadi umat-umat yang mempunyai sifat moral yang baik, mempunyai sosial yang baik. Sebagaimana contoh daripada Yesus, kita dapat lihat kemanapun dia pergi, dia dapat mencari saluran berkat buat orang lain. Apakah kita saat ini sudah menjadi saluran berkat buat orang lain? Mungkin itu pergumulan saya secara pribadi, atau mungkin saudara juga. Marilah kita mendoakan itu, agar kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu setan akan membuat kita beranggapan bahwa dia tidak layak menerima akan kasih Kristus. Dan ini kita mulai membedahkan satu sama lain. Tapi bila mana kita sudah menemukan kasih itu, marilah kita salurkan kepada orang lain, sehingga orang lain dapat melihat siapa Tuhan yang kita sembah itu. Ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Itu adalah hal yang tersulit. Ya, itu bukan gampang. Ya, oleh sebab itu dengan penyerahan yang sungguh-sungguh, ya, dengan menyerahkan seutuhnya kepada Tuhan, ya, maka Tuhan akan menyanggupkan kita, ya, dengan meresap dengan cita rasa kasih Kristus, ya, kita akan diubahkan, ya, bagaimana kita bisa, ya, melalui, ya, pergaulan kita di dalam, ya, kita mempunyai persatuan dan kesatuan di dalam, ya, mempunyai pengetahuan kebenaran firman Tuhan yang kokoh di dalam, ya, maka pada saat kita keluar, ya, disitulah, ya, Roh Kudus akan bekerja, akan membantu kita untuk menjangkau orang-orang, ya. Oleh sebab itu biarlah kita mempunyai, ya, iman, ya, seperti Yesus, ya, iman yang tidak pernah goyah, ya, iman yang tetap teguh bagaikan batu karang. Ya, bagaimana kita terus bekerja pada saat ini, ya, bekerja, ya, melakukan setiap pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi masing-masing kita, ya. Begitu pula dengan seorang petani, dia bekerja setiap hari, ya, dengan tidak lelah,
ya, dengan terus ya, dengan kesetiaannya ya untuk mengolah tanahnya ya. Apapun yang dia lakukan, walaupun tidak berhasil, tapi dia terus ya, tidak putus asa ya. Dia kembali lagi mengolah ya. Begitu pula dengan Yesus. Yesus sampai detik ini dia bekerja ya. Dia masih melihat setiap umatnya karena dia ingin supaya semua umatnya ini selamat. Dia tidak ingin satu umat pun binasa. Oleh sebab itu dia masih bekerja ya. Dia menggunakan akan kehidupannya ya, seluruh malaikatnya digerakkan ya untuk terus ya bekerja menyelamatkan akan jiwa-jiwa ya. Digambarkan sebagai seorang petani ini ya, dengan kesetiaannya ya, dia mengelola tanahnya. Begitu pula Yesus dengan kesetiaannya, dia terus menabur akan kebenaran firman Tuhan di hati setiap umat manusia ya. Yesus selalu menyirami itu, tetapi Yesus kembali lagi ya. Inilah pilihan bagi masing-masing kita ya, pilihan yang Yesus berikan kepada kita ya. Ya, baiklah kita jangan sampai kita salah pilih ya. Baiklah kita terus ya bersungguh-sungguh dalam kehidupan kita ya, sehingga pilihan yang kita ambil itu berasal dari Tuhan. Dan juga kalau kita menemukan dalam setiap kehidupan kita menemukan keragaman di dalam gereja kita mempunyai perbedaan-perbedaan, tapi ingat dari perbedaan itu kita dipersatukan oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Jangan kita membuat perbedaan itu semakin tajam sehingga kita tidak dapat dipersatukan. Tapi ingat, keragaman itu datang agar kita dapat dilatih menjadi seorang yang mempunyai kerendahan hati, seorang yang lemah lembut, mempunyai penguasaan diri dan lain sebagainya. Marilah kita belajar dari keragaman itu, sehingga saat kita berada dalam satu situasi, kita dapat bersatu untuk pekerjaan Tuhan. Karena melalui keragaman itu, Yesus ingin kita mengambil bagian kita masing-masing, agar kita dipersatukan memajukan akan pekerjaan Tuhan. Ya, kalau di dalam Matius 10 ayat 5 sampai 10, ya, mengapa Yesus mengutus murid-muridnya ke kota-kota dan desa-desa sekitarnya tanpa sumber daya? Ya, Yesus ingin memberikan pelajaran tentunya kepada murid-muridnya, bagaimana mereka bisa bergantung kehidupan mereka kepada Tuhan. Ya, seringkali kita juga dihadapkan sebagaimana murid-murid Yesus. Ya, di sini adalah pelajaran yang indah. Ya, bila mana ada masalah, ya, bila mana ada situasi yang tersulit dalam kehidupan kita, Yesus memberikan itu bukan karena Yesus ingin mencelakakan kita, tetapi Yesus ingin memberikan pelajaran kepada kita. Apakah memang kita sabar? Ya, apakah memang kita setia? Ya, apakah memang kita benar-benar ya pengikut Kristus yang sejati bila mana tantangan atau masalah itu datang kepada kita? Ya, ini adalah pelajaran yang indah yang Yesus berikan kepada kita. Ya, jadi kita perlu ketahui, kita perlu sadar ya, tantangan, masalah yang Yesus berikan itu akan mengubah karakter kita sesuai dengan karakter Yesus sendiri. Dan juga peranan kita sebagai gereja. Jangan kita datang dengan tidak mengetahui situasi dan sikon di tempat di mana kita mau melayani. Ya. Kita harus mempelajari sehingga kita dapat berbaur. Karena dengan kita berbaur dengan situasi dan kondisi di saat itu, ya, maka kita akan melihat kebutuhan apa yang kita akan berikan. Sebagaimana ada sebuah cerita dikatakan ada seorang pendeta namanya Frank. Pendeta Frank ini ingin melayani di satu tempat, tapi sebelum dia memasuki satu tempat itu, dia mulai mendekati akan pemimpin-pemimpin. Dia menanyakan apa kebutuhan terutama dari daerah tersebut. Di sini mereka mulai menemukan kebutuhan-kebutuhan utama, sehingga pada saat mereka mau melayani di sana, mereka memberikan prioritas kepada kebutuhan utama itu, sehingga orang lain dapat membuka diri. Mungkin kita cara yang baik bagi kita untuk dapat pergi untuk mengabarkan Injil. Mungkin cara kita saat ini kita mempunyai cara yang salah. Marilah kita merubah cara kita untuk dapat menjangkau orang lain. Karena saat kita melihat kebutuhan mereka, maka kita dilatih untuk
mengorbankan harta kita, memberikan waktu kita untuk mereka. Jadi inilah yang Yesus inginkan. Marilah kita merenungkan ini. Dikatakan bahwa kecuali gereja adalah terang dunia, itu adalah kegelapan. Di Ellen G. White Sign of the Time, 11 September 1893. Ini adalah sebuah gagasan yang berkuasa. Itu mengingatkan kita akan perkataan Yesus, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-berai. Matius 12 ayat 30. Yesus membuatnya jelas, tidak ada wilayah netral dan pertentangan besar. Kita berada pada pihak Kristus atau setan. Telah diberikan terang yang besar dan tidak melakukan apa-apa dengan itu adalah sungguhnya bekerja melawannya. Kita telah dipanggil menjadi terang di dalam dunia ini. Jika kita bukan terang, maka kita adalah kegelapan. Meskipun konteksnya berbeda, prinsipnya sama. Jika terang yang berada padamu gelap, betapa gelapnya itu. Matius 6 ayat 23. Dan juga mungkin semua ini bisa disimpulkan dengan kata-kata, setiap orang yang ada padanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Lukas 12 ayat 48. Jadi sangat luar biasa bagaimana peranan kita sebagai umat Tuhan, kehidupan kita. Biarlah kita dapat memfokuskan terlebih dahulu kepada Kristus. Saat kita sudah melihat kasih karunia Kristus hidup dalam kehidupan kita, maka kita pun tidak akan tinggal diam untuk menahan kasih karunia itu dalam kehidupan kita. Ini sudah begitu jelas bagi kita. Setiap orang yang padanya banyak diberi, setiap orang yang daripadanya selalu telah mempelajari akan kebenaran Tuhan, tapi kalau tidak menyalurkannya kepada orang lain atau tidak menghidupkannya, maka kita akan mendapatkan konsekuensi yang akan terlaksana pada akhirnya. Jadi di sini Yesus merindukan agar kita menjadi penyalur kebenaran Tuhan yang sesungguhnya. Jangan kita menahan akan berkat Tuhan itu. Jangan kita menahan akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi biarlah kita membagikannya kepada orang lain. Itulah yang Yesus rindu kita lakukan di akhir zaman ini, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Mari kita mengerti akan setiap kebutuhan dari perbedaan demi perbedaan. Mari kita pelajari bahwa kita harus bersatu untuk pekerjaan Tuhan. Jangan kita meninggikan ego kita sehingga kita tidak mau bersatu dengan orang lain, atau kita tidak mau ditegur, atau tidak mau untuk menjalankan akan misi daripada Kristus. Saat kita mempunyai sifat seperti itu, dikatakan bahwa sangat gelaplah kehidupan kita. Walaupun kita berkata dalam diri kita, oh saya sudah mempunyai terang itu, tapi bila mana terang itu kita biarkan tidak bercahaya dalam kehidupan kita, saat itu pun dia akan mati. Biarlah kita menjaga terang yang telah Tuhan berikan, dan biarlah terang itu kita taruh di atas meja, bukan di bawah gantang, sehingga tidak menerangi akan ruangan itu. Tapi saat kita menerima terang surga itu telah menerangi ruangan-ruangan hati kita dalam kehidupan kita, mari kita pun dapat meletakkannya dalam kehidupan kita, sehingga kegelapan dunia ini mereka dapat melihat terang yang ada pada kita. Ya, begitu pula dengan kita, kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah percayakan kepada kita masing-masing. Ya, dalam kesehatan, mungkin dalam rumah tangga, dalam mendidik anak, dan apapun itu Tuhan sudah berikan kepada masing-masing kita. Sudah tertulis dengan lengkap. Ya, kalau kita sudah mengetahui itu, ya kita mempunyai tanggung jawab yang lebih besar lagi. Ya, sebab itu baiklah kita doakan dengan sungguh-sungguh. Ya, karena tanggung jawab kita begitu besar. Ya, tapi bila mana kita serahkan kepada Tuhan, kita minta Tuhan bantu saya, ya, sehingga hari demi hari saya bisa hidupkan setiap firman yang sudah saya baca, setiap firman yang sudah saya dengar, ya, sehingga itu boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Dan biarlah iman seperti Yesus itu
akan kita miliki di dalam kehidupan Masing-masing kita. Ya, iman yang tidak pernah goyah, iman yang selalu bergantung kepada Bapaknya yang di surga. Ya, baiklah kita terus doakan ini. Jangan pernah jemu-jemu kita untuk selalu menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Selalu bawakan itu di hadapan Tuhan. Dan biarlah juga kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya, sehingga kita boleh dikuatkan di akhir zaman ini. Ya pemirsa, dan biarlah kita merenungkan ini ya, karena hari ke hari seringkali kita dibebani dengan kehidupan kita, diberikan tanggung jawab demi tanggung jawab. Marilah kita bertanggung jawab dengan hal-hal terkecil terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Maka kita mulai berlatih untuk mendapat tanggung jawab yang lebih besar lagi. Ya, baiklah, demikianlah pembahasan Sekolah Sahabat kita pada saat ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi masing-masing kita, dan kita salurkan itu untuk orang-orang di sekitar kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya, dan Tuhan memberkati. Thank you.